Mungkin kamu tidak sampai main cewek, mungkin kamu nggak sampai ngerokok, tapi omonganmu, mohon maaf ya, anjir, anjim aja itu sebetulnya udah menandakan kamu terkontaminasi. Roh Kudus tuh mau terlibat, lu jadi pemusik yang seperti apa, mainnya di mana, ngiringinnya siapa, kerjaan yang ini diambil atau enggak gitu. Itu untuk setiap keputusan itu kita emang harus tanya banget Roh Kudus. Kita nggak bisa ngomong lihat hati gue dong, gue main musiknya salah, gue kerjanya salah, tapi lihat hati gue dong, yang lihat hati Tuhan Yesus. Betul. Orang kan lihatnya lihat kita, orang lihat kerjaan kita gitu. Jadi buktikanlah. Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita akan ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan seorang narasumber yang mungkin minggu lalu kita udah sama-sama dengar, dan kali ini kita akan sama-sama dengar lagi ngobrol bareng dia, yaitu Echa Sumantri. Udah lama nggak ketemu ya? Kita bertahun lama ya. Oke. Gimana bro? Sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Habis cek, kok sama ya ceritanya ya? Iya. Habis cek tadi aman. Oke. Nah, minggu lalu kita kan udah bahas tentang pelayanan ya. Tentang pelayanan, tentang menjadi seorang hamba Tuhan lah. Ya. Nah, sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hamba Tuhan atau hamba dunia. Wah, berat nih. Berat. Hamba Tuhan atau hamba dunia gitu. Karena apalagi kan ya, kenapa kita mau ngobrolnya bareng lu juga kan seorang pelayanan di gereja dan juga lu ada di Indonesia Puji Tuhan, gitu kan ya. Yang berjalan dua-duanya gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan gue begini bro, lu sebagai pelayan Tuhan gitu kan ya, apalagi dari kecil tadi umur 4 tahun ya katanya pelayanan. Udah pernah pelayanan gitu. Kenapa lu masih mau memberi diri lu untuk pelayanan di sekuler? Wow, that's a very maksudnya bekerja gitu ya, bekerja di sekuler. Lu pernah nggak sih kayak kepikiran kayak, wah gila nanti gue kalau di sini gue terkontaminasi apa gimana gitu? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih, karena dibalik sudut pandangnya. Iya. Biasanya banyak orang nanya, udah berkarir di sekuler kenapa masih mau pelayanan gitu kan? Dan jawaban gue ya kenapa enggak gitu kan? Tapi sekarang dibalik nih, udah pelayanan, udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kenapa masih mau main sekuler? Iya. Sebetulnya gue coba jawab dengan tidak terlalu tanda kutip rohani atau gimana ya. Tapi one thing for sure, Roh Kudus memang taruh di hati untuk kamu harus tetap jadi terang di luar. Dari dulu prinsipnya buat apa jadi terang di antara terang. Kayak gereja tuh seharusnya sudah terang banget. Kalau kita datang tuh kita ya udah sama-sama terang gitu kan. Tapi di luar sana masih banyak yang butuh. Dan tentu memang talenta bermusik yang Tuhan Yesus kasih, aku tahu banget dia mau aku pakai juga di luar gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan sebetulnya bukan kenapa, tapi gimana bertahannya, itu tadi tuh. Biar gak keterkontaminasi dan sebagainya. Dan itu memang berat. Dan aku berkali-kali cerita bahwa mungkin kamu tidak sampai main cewek, mungkin kamu gak sampai ngerokok, tapi omonganmu, mohon maaf ya, anjir, anjim aja itu sebetulnya udah menandakan kamu terkontaminasi gitu kan. Nah kalau lu sendiri tuh gimana tuh? Pasti pernah denger dong kata-kata kasar gitu kalau lagi all the time. Di luar gitu. All the time. Tapi sampai ada, aku nggak akan sebut nama lah, sebagian yang mau ngomong jorok tuh takut kalau ada gua. Ya itu wibawa Roh Kudus pasti ya. Dan ya pasti di belakang diomongin lah, disindir. Tapi I don't really care. Yang penting kita kasih tahu kebenaran. In fact, pas waktu itu gue sempat bahas di Instagram tentang tidak boleh ngomong anjir. Yang protes itu orang-orang Kristen. Aneh kan? Kak, kenapa nggak boleh? Lah, lu baca Alkitab gak sih? Gitu, orang-orang yang di luar sana malah bisa lebih ngerti gitu loh. Jadi ya itulah, selalu ada hal-hal unik dari pelayanan. Tapi memang untuk tidak terkontaminasi penting, untuk benar-benar peka sih. Jadi Roh Kudus tuh rindu terlibat dalam hidup kita sedetail mungkin. Bukan cuman, lo jadi pemusik di luar ya, that's it, enggak. Roh Kudus tuh mau terlibat, lo jadi pemusik yang seperti apa, mainnya di mana, ngiringinnya siapa, kerjaan yang ini diambil atau enggak gitu. Itu untuk setiap keputusan itu kita emang harus tanya banget Roh Kudus. Berarti lu juga setiap kali mau ambil job-job itu lu akan nanya Tuhan dulu? Doa dulu. Doa dulu dan terus terang pernah beberapa kali salah gitu. Kayak kemarin tuh akhirnya gue mengiyakan salah satu acara televisi di masa COVID, terus sampai malam juga acaranya. Dan tentu di acara itu
banyak lagu-lagu yang nggak berkenan di hati Tuhan gitu kan. Misalnya gue ngiringin satu penyanyi aja, Tompi let's say. Iya. Gue tau lagu-lagu dia, aman gitu kan. Lagu-lagu dia nggak ada yang ngajarin selingkuh, nggak ada yang ngajarin cinta segitiga gitu. Lagu-lagu dia aman untuk dimainkan. Tapi kalau misalnya di TV gitu kan kadang lagunya random dari mana. Dan waktu itu salah ambil keputusan. Tiba-tiba Roh Kudus yang cut, nggak jadi main di situ. Dan langsung digantikan. Itu benar-benar. Yes. Maksudnya gimana tuh cut-nya? Jadi ada waktu itu telepon gitu, Cak, sorry kamu nggak main di sini. Oh. Gitu. Ada problem, bla bla bla. Acara tetap jalan, guanya nggak main. Iya. Terus beberapa bulan kemudian ditawarin acara serupa tapi aman, nggak sampai malam, prokesnya bagus. Aduh, Tuhan Yesus baik banget sih. Wow. Gitu. Jadi ya penting untuk selalu melibatkan. Iya. Dan ini akan jadi berat kan. Misalnya teman-teman cerita, bang, gue mainnya reguleran, gimana? Gue main wedding, kadang suka ada lagu-lagu yang nggak sesuai dengan prinsip gue gitu. Aku cuma bisa bilang berdoa aja. Berdoa. Berkat kan dari Tuhan. Tapi jangan sampai berkat jadi kutuk gitu kan. Jangan sampai kita demi ngejar berkat, ngejar berkat uangnya, jadi menyakiti hati Tuhan gitu. Jadi ya terus berdoa aja. Berarti lu kalaupun misalnya nih ya, dapat tawaran yang mungkin secara nominal lumayan besar gitu. Dan lu lihat nih sebenarnya secara konten ini lagu-lagu dan sebagainya tuh kurang bagus gitu kan. Berarti lu kan berani untuk enggak gitu ya? Enggak sih. Wah. Fix, bukannya sok rohani atau sok kebanyakan uang ya bro. Kita butuh kok uang, kita butuh kesempatan itu. Kayak kemarin one of my pastor bercanda-canda gitu, nanti gimana misalnya tiba-tiba kamu dihubungi Ariana Grande atau Katy Perry suruh main. Ya amin aja gitu. Tapi ya kalau lagu mereka ngaco nggak mau main. Pertama nggak mau nyakiti hati Tuhan. Kedua teman-teman percaya deh nggak akan tahan bro. Ketika lagi suasana konser, betul, merasakan hadirat yang asing buat kita mainin lagu-lagu yang gak sesuai prinsip kebenaran firman Tuhan, tersiksa kok dalam hati. Seneng duitnya banyak, tapi dalam hati tersiksa kan itu yang paling berat kan. Gitu. Jadi kalau ada yang ngajakin dan lagu-lagunya tidak sesuai dengan firman, gue nggak mau. Oke, berarti ini balik kepada yang minggu lalu kita bahas tentang kehidupan ya. Jadi ministry itu bukan cuma soal lu main, tapi lu benar-benar menjaga hidup lu termasuk di luar sana gitu. Aduh, harus banget bro. Benar-benar kita perlu jaga. Supaya apa yang dalam diri kita ini terus terjaga waktu kita melayani Tuhan di dalam gereja gitu ya. Indeed. Wow. Ini PR sih seumur hidup sih. Iya. Butuh istri yang benar, butuh komunitas yang kuat. Iya kan. Butuh podcast kayak gini untuk saling menyadarkan juga. Karena terus terang ya kalau kita udah dekat sama Tuhan ada kecenderungan ngerasa kuat ya kan. Iya benar. Oh gue udah dekat sama Tuhan, sesekali gue main di luar yang tidak sesuai firman nggak apa-apa, gue kuat gitu. Tapi jangan ngerasa kuat kan, barang siapa yang merasa dia ini hati-hati, jangan sampai jatuh. Iya. Gitu. Jadi belajar melibatkan Tuhan terus. Iya. Wow. Jadi teman-teman kalau main musik nggak sesuai dengan firman Tuhan, berat ini. Harus berani untuk cut dulu bro ya. Walaupun duitnya gede. Jangan lihat duitnya, lihat hati Tuhan Yesus. Yes. Benar sih, karena pada akhirnya kan yang kita pertanggungjawabkan kan apa yang kita kerjakan buat Tuhan ya, bukan duit kita istilahnya gitu ya. Wow. Nah bro, berikutnya nih ya. Kalau lu sendiri dengan keadaan tadi kan bilang ya bisa ada orang ngomong kotor apa segala macam ya di dalam sekuler gitu. Itu di gereja juga masih ada. Iya ada. Ngapain? Ada buka kartu nih. Ya paling nggak ke sana lebih menyeramkan lah gitu ya. Iya benar. Nah kalau misalnya ketemu dengan yang kayak gitu ya, biasanya apa sih yang lu lakukan gitu ya? Kita ini agak ekstrim sih sepasang suami istri ini, suka emosi sendiri gitu. Jadi kalau ada yang ngomong tiba-tiba kita pelototin gitu. Apa sih, soalnya sebel gitu kan. Tapi itu dulu. Kalau sekarang belajar lebih sabar gitu kan. Karena orang kan nggak mau ngerti kita sebel. Yang orang anggap kan sok suci lu gitu kan. Yang pendosa itu butuhkan kan bukan dihakimi kan, tapi dirangkul untuk dinyatakan kebenaran gitu. Terus terang nggak semua orang bisa ngerti. Again tadi masih banyak pelayan Tuhan yang ngomongnya kayak gitu. Tapi ya kita kasih contoh aja sih. Sama sering-sering ngepost apa yang Roh Kudus taruh di hati kita. Orang baca kok, mereka akan baca. Kenapa sih nggak boleh ngomong jorok? Awalnya mereka pasti nyangka, sok kudus lo, sok suci lo. Tapi kalau mereka lihat poin-poin kita, mereka mau baca, mereka akan ngerti. Gitu kan. Dan itu bagian kita untuk terus mengingatkan. Wow. Sebel sih bro, terus terang sebel banget. Soalnya ngomong kayak gitu buat mereka tuh keren kan.
Jadi mereka akan ngomong terus gitu dan aduh annoying banget. Bener sih. Iya. Karena mereka ngerasa keren. Iya. Gue dulu juga waktu dulu masih sekolah, ya pernah ada masa ngomongnya nggak bener lah. Iya, gitu iya. kan ya. Tapi begitu Tuhan dijamah gitu ngalamin waktu gue SMP ngalamin Tuhan dan ya pokoknya disitulah benar-benar ada satu experience sama Tuhan Turning gitu. point Encounter gitu ya. Iya. encounter with God gitu kan ya. Itu jujur loh, habis itu kayak orang ngomong kotor gue langsung kayak Sebel rasanya ya kan satu tim gitu. Tapi mungkin bagi sebagian gini bro, mereka tuh nggak ngerti kenapa sih ngomong doang, yang penting kan hatinya baik itu kan. Setuju. Tapi kan ingat Paulus ngomong apa ke Timotius, jadilah teladan salah satunya dalam perkataan kan. Betul. Jadi ya Yesus ngomong jelas gitu, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Iya. Nggak bisa tuh teori orang baik ngomongnya kasar nggak boleh gitu kan. Kalau hati lo baik tunjukkan perkataanmu juga baik. Iya. Iya kan? Iya. Ya termasuk juga kadang-kadang kita gue nggak tahu sih, mungkin kalau lo di dunia sekuler bisa, kalau di kayak gue deh, maksudnya dulu waktu masih kuliah gitu di dunia media gitu kan kayak manggil orang tuh kayak nyet gitu. Iya, banyak. Itu kan kayaknya maksudnya kayak akrab gitu ya. Iya, akrab wajar gitu ya. kan. Tapi, ya. I mean kalau orangnya nggak keberatan masa kita larang gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang lu jangan gitu, kesian orangnya, lo orangnya nggak sakit hati gitu. Jadi kita harus kasih taunya bahwa itu menyakitkan hati penciptamu. Itu aja alasan terbaiknya kan bro ya. Iya. Yesus kan menciptakan kita lebih dari yang lain. Iya. Gitu. Jadi memang tidak sepantasnya aja. Iya. I mean kalau suami istri misalnya panggilan sayang dipanggil babi gitu. Itu suka-suka udah nikah gitu ya. Meskipun itu nggak direkomendasikan juga sih. Iya. Tapi kalau bisa sama teman juga jangan. Karena selain itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang pasti juga nggak jadi berkat ya kan bro. So mungkin kalian baik-baik aja panggil monyet, panggil Daniel segala. Tapi orang lain yang denger tuh nggak jadi berkat. Itu sih, jangan jadi batu sandungan kan. Iya betul. Alkitab kan tulis kalau kamu tahu itu akan jadi batu sandungan, jangan kamu lakukan. Memang kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar mengikut salib, mengekang diri kan. Betul. Kita harus benar-benar pikirin apa sih akibat dari omongan kita, apa akibat dari tingkat laku kita. Kalau memang nggak baik jangan dilakukan. Iya, betul, setuju banget. Kalau nggak tuh akhirnya jadi pola ya, yang kita terus. Yes. Nanti begitu pelayanan di gereja kita akan menganggap orang seperti itu juga gitu, terbawa. Dan akhirnya di situ kita menyakiti orang dan sebagainya. Yang kadang-kadang mungkin kita pikir kita mau supaya deket gitu kan ya, akrab gitu, padahal tadi ya soal apa? Anjir dan sebagainya. Gue selalu ngomong gini, bayangkan ada Yesus depan mukamu, itu aja. Itu aja sih dosa atau enggak tuh dari itu aja. Bayangin ada Tuhan Yesus depan mukamu, berani nggak ngomong ANJR, manggil teman munyet gitu, berani nggak? Gue sih nggak berani gitu kan. Jadi bayangin itu aja, sesederhana itu. Ada yang bilang kan Yesus itu humoris kok, memang gitu. Tapi kan ada batasan-batasannya bro, iya kan? Oke. Nah sekarang yang berikutnya gini bro, tadi kan bagaimana lu menjaga diri dulu ya dari kontaminasi yang ada. Sekarang gimana lu bisa jadi berkat tetap buat mereka ya? Wah. Apa yang selama ini mungkin lu lakukan nih buat orang-orang di sekitar lu yang khususnya mungkin ada di dalam dunia sekuler gitu ya? Gimana lu bisa jadi berkat buat mereka? Jadi kalau kita pelajari Daniel, Daud gitu, mereka itu tidak hanya jadi berkat melalui kehidupan rohani mereka. Tapi dalam kerjaan mereka pun profesional dan luar biasa. Yusuf ya kan, gitu. Jadi mereka dalam bidang tanda kutip sekuler pun Tuhan pakai luar biasa dan excellent gitu pekerjaannya. So yang bisa kita simpulkan adalah mungkin kita belum bisa ajak mereka kenal Yesus, tapi pastikan mereka diberkati oleh apapun yang kita lakukan. Dalam kasus gue berarti permainan musik gue harus bagus supaya gue nggak bikin malu nama Tuhan. Iya kan? Percuma sorry ya pakai kalung salib, doa sebelum makan, doa sebelum latihan, pas main salah-salah. Percuma bikin malu nama Tuhan Yesus gitu. Jadi ketika gue pakai baju friend of God, ketika gue declare Tuhan Yesus di Instagram, di TikTok, main musiknya harus bagus aja. Jangan jadi beban ya, tapi harus bagus. Otherwise diketawain, lu menang rohani doang, gak usah main musik, lu jahat orang-orang di luar sana. Gitu. Jadi mereka akan diberkati melalui permainan kita. Dan tentu kedua melalui respon. Misalnya ada trouble, let's say acaranya ngaret, atau misalnya makanannya yang dikasih nggak enak. Mungkin orang-orang mereka akan dengan mudah mengumpat gitu kan, langsung blah gitu kan. Tapi kalau kita bisa sabar, kita tetap senyum, kita tetap sabar, mereka kan akan lihat
ya orang beda banget ya. Iya, iya setuju. Dan akhirnya mereka akan lihat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Wow. Iya. Wow. Itu PR sih bro. Gue pun terus belajar hingga detik ini. Iya. Tapi paling tidak tadi lo bilang ya, kalau main musik ataupun mungkin kalau yang melakukan hal-hal yang lain di pekerjaan kita di sekuler ya, jangan sampai kita bawa nama Tuhan tapi kita mempermalukan Tuhan dengan cara prestasi dan juga apa ya, pencapaian kita yang sebenarnya nggak baik gitu ya, buruk gitu ya. Kita nggak bisa ngomong lihat hati gue dong, gue main musiknya salah, gue kerjanya salah, tapi lihat hati gue dong, yang lihat hati Tuhan Yesus. Betul. Orang kan lihatnya lihat kita, orang lihat kerjaan kita gitu. Jadi buktikan lah. Iya. Karena tadi seperti lu kasih contoh Daniel ya, Daniel kan juga memang di pemerintahan Babel kan, tuh bisa jadi berkat gitu ya, dengan kepintaran dan hikmat yang mereka punya. Coba dia nggak jadi berkat, dia doa 3 kali sehari nyinyirin pasti kan, ngapain lo doa 3 kali, tapi dia udah doa, kerjaannya bagus, kayak Alkitab tulis nggak ada yang bisa didapati kesalahannya kecuali ibadahnya gitu kan. Jadi ya belajar lah. Iya. Oke, nah bro, sebagai seorang yang melayani Tuhan gitu ya, menurut lo seberapa penting sih orang-orang di sekitar lo? Tadi kan lo sempat mention ada istri dan juga ada komunitas gitu. Mungkin boleh cerita nggak sih seberapa penting orang-orang yang menjaga kita nih? Apalagi kalau kita ada di dalam dunia yang kita bilang sekuler atau dalam dunia ini, untuk kita terus bisa tetap berjalan dalam tracknya Tuhan gitu. Intinya mereka akan jadi penting kalau mereka juga hidupnya benar. Itu aja sih. AKA pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu kan. Gue sering ngomong bahwa pasangan yang buruk pun akan merusak kebiasaan baikmu. Gitu. Jadi jangan ngerasa kuat. Oh gue kuat dalam Tuhan, nggak apa-apa. Gue temenannya ngaco, pasangan gue ngaco, nggak apa-apa, nggak bisa. Kita udah tulis bakal rusak kan. Jadi ya penting karena terus terang gue dari dulu nggak punya banyak sahabat, nggak punya banyak komunitas. Jadi ketika melalui masa-masa berat, termasuk my parents akhirnya divorce juga, wah itu nggak ada komunitas. Jadi Roh Kudus yang jagain banget. Benar-benar bersyukur. Sampai akhirnya puji Tuhan menikah dan ya pelan-pelan Tuhan giring ke 1 orang, 2 orang hingga sekarang akhirnya punya community yang bagus. Itu anugerah banget sih. For some reasons ketika kita punya komunitas kita lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang benar, naik level aja gitu. Jadi ya komunitas yang baik itu kan salah satu ciri-cirinya mendorong ya, menyemangati gitu, memaksa tanda kutip kita untuk naik level terus, punya target baru dalam pelayanan, dalam kehidupan gitu. Jadi ya itu sih yang penting gitu. Ya, karena kan memang itu juga bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Kalau ya karena gini, kalau kita misalnya di dunia sekuler dan kita nggak punya komunitas yang menolong kita, ya kita dikelilingi sama orang-orang yang seperti itu gitu kan. Iya, karena suka nggak suka kita butuh temen kan. Mungkin bukan sahabat tapi temen nongkrong gitu. Dan kalau kamu nggak punya komunitas yang bener, ya komunitas yang salah. Ya kan kalau kita nggak kuat dalam hubungan kita di komunitas yang gereja, ya akan ada teman-teman dari luar yang mungkin kasar tapi akan dipakai roh jahat untuk pengaruhi hidup kita. Ya kan? Yang di gereja aja bisa dipakai roh jahat, apalagi di luar gitu. Iya. Karena gue jujur cukup agak tertarik gitu ya, kenapa akhirnya kita bisa podcast bareng gitu ya, karena gue memperhatikan banyak pemusik-pemusik yang notabene artinya Kristen gitu ya, dan mungkin juga pelayanan di gereja tapi juga di sekuler. Tapi kalau dilihat sih secara track record di sosial media dan sebagainya tuh ya masih ada lah yang kayak nggak jelas gitu ya, abu-abu dan sebagainya. Dan gue lihat nih kok lu bisa gitu loh sampai puji Tuhan. Iya, maksudnya sampai benar-benar walaupun lu ada di dunia sekuler, lu main sana sini yang istilahnya bisa kena dengan segala macam pergaulan yang buruk, tapi lu bisa menjaga itu dengan baik gitu. Saya menjaga dari sosmed lu, apa yang lu bagikan kan sesuatu yang memberkati banyak orang gitu. Terus terang itu pergumulan juga. Karena beberapa kali ada yang DM. Kak jangan terlalu rohani. Kalau menurut saya kan tidak semuanya anak Tuhan. Dan ya waktu itu sempat kepikiran apa iya gitu. Tapi itu hanya sekitar 3-4 detik langsung ingat bahwa cinta gue sama Yesus itu melebihi segalanya. Gitu loh. Jadi sorry misalnya lo gak suka dengan postingan gue tentang Tuhan Yesus dan mau unfollow. Ya bukannya silahkan gak usah follow, gak boleh sombong gitu juga kan. Tapi ya maksudnya apa boleh buat gitu loh. Karena gue akan terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin gak mau ngejudge, tapi sebagian teman-teman yang takut menceritakan Yesus,
sepertinya mereka takut kehilangan itu tuh, penggemar, kesempatan. Gitu kan, karena memang Alkitab berkata kamu akan dimusuhi oleh karena nama aku gitu. Jadi ya kalau kita sering nyebut nama Yesus akan ada orang yang nggak suka sama kita. Yesus yang ngomong kok, jadi ya harusnya kita sudah tahu itu. Mungkin jarang baca Alkitab mereka. Jadi mereka ngerasa, aduh kenapa lu jauhin gua gitu kan, gua salah apa? Ya memang takdirnya begitu. Takdir tanda kutip ya. Jadi ya harus apa namanya? Harus ikhlas tanda kutip. Yang penting ikut Yesus, ceritakan tentang Yesus, apapun yang terjadi tetap utamakan Yesus. Mungkin angka-angka followersmu berkurang, bahkan pekerjaanmu mungkin akan berkurang. Mungkin komunitasmu akan berkurang, teman-temanmu akan sedikit gitu, tapi selama kamu punya Yesus aman kok. Ya kan? Jangan dibalik, jangan demi yang lain Yesusnya gue tinggalin atau gue kurangin, nggak bisa. Gitu. Jadi ya ini tidak semudah itu untuk dilakukan, bro. Tapi semoga teman-teman yang dengar podcast ini ngerti bahwa Yesus literally segalanya. Jangan ditukar dengan apapun. Berarti waktu lu mau setiap kali lu mau membuat konten gitu ya istilahnya ya, entah itu di TikTok, entah di Instagram, mikirin banget. Itu gini kan, pasti kan kalau sebagai content creator ya kita kan mikirin ya, apalagi kalau misalnya di luar sana lah ya, kayak yang gue buat harus bikin orang itu kayak sensasional, terus pokoknya ada clickbait, terus buat orang tuh kayak wah, dan akhirnya kadang-kadang kita mengorbankan dari sisi-sisi kebenaran gitu kan. Yang penting ngehits lah gitu. Nah berarti kalau lu sendiri kalau setiap kali mau bikin konten yang lu pikirin adalah tentang ini dong, harus dari dasar kebenaran gitu ya. Mikirin hatinya Tuhan Yesus aja. Maksudnya sorry ya, banyak juga hamba Tuhan yang clickbait kan. Bahkan pengajarannya agak dibelokin dan berdalih ujungnya tetap membawa mereka kepada Tuhan Yesus gitu. Tapi kebenaran itu kan hanya bisa didapatkan dengan jalan yang benar. Nggak bisa dia kasih pengajaran yang salah terus berharap orang itu bisa kuat sama Tuhan Yesus. Buat gue sih itu tidak alkitabiah, bro, gitu kan. Ini yang hamba Tuhan, apalagi yang belum kenal Tuhan. Mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa diterima sama dunia. Persaingan tuh ketat banget kan. TikTok tuh dengan satu jari aja kita bisa lihat postingannya kita nggak suka tinggal di slide. Wah, jadi ya kalau kita mikirinnya engagement, angka, selesai. Firman Tuhan jadi kayak berlebihan buat kita. Setuju. Jadi kayak apa sih nih, masa nggak boleh gini. Mungkin kalian akan dapat suara kayak nggak apa-apa, kumpulin duit dulu, kumpulin fans dulu yang banyak. Nanti kalau udah terkenal ceritain Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu sedari followersmu dikit kamu tidak ceritakan Yesus, pas followersmu banyak kamu nggak akan cerita tentang Yesus. Karena udah terbiasa ya. Exactly. Terbiasa tuh bahaya ya. Jadi ya kalau gue mau bikin konten mikirin banget Tuhan Yesus sih. Dan seringkali memang udah yakin dari Roh Kudus, catet, bikin desain bagus-bagus, pas di post yang like dikit, yang komen dikit. Secara manusia tuh kayak salah ya nih gitu. Tuhan apa kurang menarik ya gitu. Tapi Roh Kudus tanya balik, yakin gak dari aku? Yakin. Ya udah biarin aja. Mau yang baca dikit, mau yang komen dikit, itu urusan Roh Kudus kan. Jadi ya kita menabur aja terus. Setuju sih, bro, karena sekarang ini ya kalau bicara soal konten-konten dan setiap orang pasti sedang bersaing bikin konten banget, iya kan, dan gimana cara bikin menarik dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya mengorbankan dari sisi kebenaran. Ngeri, bro, gitu ya. Dengan ya kadang-kadang ada yang mungkin menampilkan dari badannya, dari omongannya, dari cerita-ceritanya gitu ya. Jadi ini kenapa akhirnya gue angkat tentang hamba Tuhan atau hamba dunia gitu kan, karena ya seringkali kita bisa nggak sadarin kita lagi masuk ke dalam jebakan gitu. Karena kalau cuma sekedar percaya Yesus Tuhan, Yakobus mencatat setan pun percaya hal yang sama kan. That's right. Jadi teman-teman, kita tidak hanya membawa mereka untuk percaya Yesus itu Tuhan, kita harus membawa mereka untuk menjadi seperti Yesus. Iya, benar. Itu kan, bro. Itu yang jadi PR kita, yang harus kita perjuangkan seumur hidup kita. Karena kalau cuma tahu Yesus Tuhan, semua orang juga tahu. Tapi lebih dari itu, kehidupan, respon, tanggung jawab kita itu yang itulah, bro. Jadi semuanya akan menjadi sebuah pertanggungjawaban pada akhirnya di hadapan Tuhan. Oke, bro. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa mungkin lu menjadi message buat lu nih, buat teman-teman yang hari-hari ini sedang mungkin beda-beda kayak lu lah, ada di dunia sekuler juga, tapi di pelayanan juga. Karena mungkin gue sedikit mundur dulu sebelum ini. Karena gue dulu punya teman
Ya. Siapa? Siapa nih? Ada di sini namanya. Iya di sini. Ya musisi gitu kan ya, musisi dan ya sama kayak lu juga, drummer, jago ya lumayan. Oh, Cuman ya drummer gitu. nih. Dan dia mengakui gitu kan, mengakui sama gue sendiri bahwa ya dia tadi suka main cewek gitu kan ya, terus mabok. Barbie ya? Iya. Main Barbie. Boneka Barbie. Mabok gitu kan. Waduh. Dan dia melayani di gereja yang hamba Tuhannya sebenarnya secara ya istilahnya belum cukup dipandang lah. Ya. Gue juga mereka gitu kan ya. Terkenal lah ya Iya, ya. kayak maksudnya ini hamba Tuhan yang bukan macam-macam juga, hamba Tuhan yang bagus gitu kan. Tapi ternyata dia ya seperti itu. Iya, Gitu kan. iya. Buat gue kayak wow ternyata ini ya dunia dalam pelayanan kok seperti ini gitu. Dunia tipu-tipu juga. Gitu. Dan dia, ya gue gak tahu sih kenapa dia mau ngaku sama gue gitu ya. Mungkin karena mau sharing atau gimana. Tapi dia nangis gak? Iya. Nangis. Nggak nangis sih, cuma dia ya Nangis dong biar ratingnya bagus. gitu ya. Ya, tapi dari situ gue cuma melihat bahwa oh ternyata apa yang ada di luar atau bukan sorry, apa yang ada di depan kita yang tampil di panggung tuh ternyata nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang mereka hidupi gitu kan. Oke, nah jadi sekarang gue mau minta mungkin buat lu bisa kasih satu apa ya message buat teman-teman ya mungkin yang mereka dari sekuler juga tapi juga mereka ada di dalam dunia gereja. Gimana sih supaya kita benar-benar bisa tetap murni sebagai hamba Tuhan gitu. Wow, aku berdoa ini jadi pesan yang sampai ke hati teman-teman ya, karena I know kalian nggak suka ditegur dengan keras. Kalau kita kasih ayat kalian sudah tahu karena kalian di gereja dari dulu ya kan. Kalau kita kasih video, link YouTube, khotbah seorang pendeta kalian udah pernah dengar pasti. Yang kalian butuhkan sebetulnya adalah kerendahan hati aja sih bro. Wow. Itu yang Roh Kudus taruh di hati, kerendahan hati. Karena gini, stop beda-bedain dosa kecil, dosa besar, ya kan? Setuju. Tentu beda akibatnya dosa ngebunuh orang sama dosa berbohong ya beda lah gitu. Tapi kita nggak punya hak untuk beda-bedain itu kan. Iya. Mungkin kamu bilang, gue main cewek, nggak ada yang dirugikan, kita sama-sama mau. Iya. Tapi mau sampai kapan sih hidup ini mengukur hanya dari merugikan orang atau enggak? Dosa itu kan bukan sekedar merugikan orang atau tidak, tapi menyenangkan Tuhan Yesus atau mendukakan hatinya itu kan. Iya. Dan ya kalau kamu sudah pelayanan di gereja dan kamu bikin dosa dan kamu masih bisa melayani hingga hari ini, ralat, bukan bikin dosa namun masih hidup dalam dosa. Kalau kita kan sekarang kalau bikin dosa jatuh, jatuh bangkit lagi tobat gitu. Kalau orang hidup kan nggak mau bangkit tuh, hidup terus berkutat dalam dosa. Betul. So kamu pelayanan dan masih hidup dalam dosa ya, aku cuma bisa bilang bertobat. Nggak ada kata-kata lain yang bisa bertobat dan aku ngerti tidak mudah gitu, apalagi kalau kamu mohon maaf main cewek, ya pasti ada yang dipuaskan gitu kan. Ada sesuatu yang missing dalam hidupmu dan kamu menemukan itu dari dosa-dosamu. Banyak orang ngerokok biar tenang, ya kan? Banyak orang mabok biar melupakan masalahnya. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah hanya itu caranya? Ya kan? Apakah hanya itu solusinya? Kalau kamu tenang, kalau kamu mau tenang harus ngerokok, kalau kamu mau lupa masalah harus mabok, kan enggak. Yesus itu kan tidak sekedar melarang, tapi Yesus itu datang dengan jalan keluar, dengan solusi. Yesus menawarkan begitu banyak hal-hal yang sebetulnya itu harus kita raih secepat mungkin gitu loh. Jadi stop memandang Yesus sebagai Tuhan yang hanya bisa menghukum dan melarang. Enggak, dia kasih kok solusinya. Dia kasih jalan keluarnya. Kalau kamu mau tenang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Istirahat dalam hadiratku, itu tawarannya. Kalau kamu mau puasin badanmu, ada ayatnya kan. Kamu sudah dibeli lunas. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kalau kamu masih mohon maaf tergoda dengan pornografi, coba belajar memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, pelayanan yang sungguh-sungguh, dekat sama Tuhan yang sungguh-sungguh gitu. Dan mungkin bagi sebagian ini omong kosong, tapi percaya deh hadirat Tuhan itu jauh lebih indah dari semua itu. Jauh lebih indah dari dosa seks, dari semua tawaran lain. Kalian gak akan bisa ngerti omongan ini kalau belum pernah merasakan. Sekarang pertanyaannya sama, mau atau enggak gitu kan. Banyak orang gitu kan bro, saya nggak bisa lepas, saya sudah berdoa, udah ditumpang tangan, nggak bisa lepas, kayaknya berat banget nih, kayaknya Tuhan nggak bisa ngelepasin. Tuhan bisa kok, sekali lagi lo nya mau atau enggak. Lo nya mau atau enggak, dan kalau lo mau tunjukkan dengan hal-hal apa yang lo lakukan. Aku sering ngomong kalau kamu tergoda dengan film pornografi,
itu kan ada step-stepnya kan. Nggak, sorry ya, nggak langsung tiba-tiba di gereja, mohon maaf langsung masturbasi kan nggak. Gitu. Ke WC dulu, buka HP dulu, ya kan. Cari video favoritmu. Atau misalnya kamu sama cewekmu tuh nggak kudus hubungannya. Kan tidak langsung di depan umum. Ke mobil dulu, ke kamar kosan dulu. Ada step-stepnya kok. Nggak langsung dalam 1 menit, 2 menit, biasanya lama prosesnya. Nah, selama dalam proses itu, minta tolong nggak sama Tuhan Yesus? Pas lagi mau buka HP tuh, pas mau masuk kamar kosan, minta tolong nggak Tuhan Yesus? Tolong gitu. Kalau beneran minta tolong, pasti dilepasin bro. Iya. Tiba-tiba rumahnya mati lampu, tiba-tiba HP-nya baterainya habis gitu. Bisa, Tuhan Yesus bisa tolong kita dengan 1001 cara, kita nggak sangka-sangka. Tapi intinya kitanya harus mau. Gitu. Dan sekali lagi aku tahu ini tidak mudah, tapi bukannya tidak mungkin. Gitu. Roh Kudus pasti tolong. Dan ingat, pelayanan itu anugerah. Menjadi hamba Tuhan itu panggilan yang luar biasa, jadi jangan disia-siakan. Wow, ini keren banget. Jadi intinya apapun yang menjadi penghalang kita yang ngebuat kita kira nggak kudus, kita harus mulai mau apa enggak ya. Jadi pilihannya bukan soal bisa atau enggak gitu, tapi mau atau enggak. Dan menikah lah. Kalau memang agak sulit di situ, menikah lah teman-teman. Belajar setia dengan satu pasangan, ya kan. Iya. Tapi juga kalau misalnya kita nggak bertobat dengan cara yang lama, bener, nikahmu juga nggak kudus, ya kan. Kudus gitu kan. Iya, kacau. Ya bisa banyak lah. Bisa banyak. Kadang-kadang orang pikir wah ya udah deh menikah, tapi nggak juga. Selingkuh dan sebagainya juga. Jalan keluarnya cuma hadirat Tuhan. Betul sih, setuju. Iya. Setuju. Wow, thank you banget nih Eca buat thank you so much sharing ini, dan aku percaya ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Amin. Jadi yuk sama-sama kita mulai ngebangun diri kita sebagai seorang hamba Tuhan ya. Amin. Bukan hamba dunia, dan yuk bangun kekudusan, bangun kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Jadi ingat pesannya Eca dalam podcast ini adalah lihat Tuhan, pandang Tuhan, dan jadikan dia sebagai satu-satunya ya bro yang kita puaskan, yang kita senangkan dalam hidup kita. Jadi kalau akan puaskan kita juga. Iya benar, dia yang puasin kita gitu ya. Jadi kita nggak usah cari kepuasan diri kita, kita cari untuk memuaskan Tuhan aja. Oke, thank you buat Eca sekali lagi. Thank you so much bro. Sampai ketemu di waktu yang lain, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast kita. Amin. Dan buat Anda semua jangan lupa untuk bisa dapatkan update dari program kita Today's Message di Instagram kita @todaysmessage. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.